Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kepada yang terhormat Ibu Hajah Dr. Novi Darmayanti SE, MSA, AK, CA dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 yaitu 1. Rizka Revika NIM 220411012 2. Anang Rizky NIM 220411023 3. Amelia Nova NIM 220411048 akan mempresentasikan materi terkait elemen DAP struktur teori akuntansi. Materi akan disampaikan. Teori akuntansi adalah seperangkat prinsip, asumsi, konsep, dan kerangka kerja yang digunakan untuk menjelaskan, membimbing, dan meramalkan praktik akuntansi dalam dunia nyata. Tujuan utama dari teori akuntansi adalah untuk memberikan dasar logis dalam penyusunan dan penafsiran laporan keuangan agar dapat digunakan secara konsisten dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan, seperti manajer, investor, kreditur, dan pemerintah. Secara umum, teori akuntansi membantu menjawab pertanyaan seperti, informasi apa yang harus dicatat? Kapan dan bagaimana informasi itu dicatat? Bagaimana informasi disajikan dalam laporan keuangan? Teori ini terus berkembang seiring dengan perubahan lingkungan bisnis, kebutuhan pengguna informasi keuangan, dan regulasi yang berlaku. Tujuan dari teori akuntansi adalah untuk memberikan dasar konseptual dan logis dalam praktik akuntansi agar informasi yang dihasilkan bisa bermanfaat, relevan, dan andal. Berikut beberapa tujuan utamanya. 1. Menjelaskan praktik akuntansi. Teori akuntansi membantu menjelaskan mengapa praktik-praktik tertentu digunakan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. 2. Memandu penyusunan standar akuntansi. Teori ini menjadi acuan dalam pembuatan standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum, seperti PSAK di Indonesia atau IFRS secara global. 3. Meningkatkan kualitas informasi keuangan. Dengan teori yang kuat, laporan keuangan menjadi lebih relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh pengguna. 4. Memprediksi konsekuensi dari metode akuntansi tertentu. Teori ini membantu memprediksi bagaimana perubahan metode atau kebijakan akuntansi dapat memengaruhi laporan keuangan dan pengambilan keputusan. 5. Menjembatani antara praktik dan kebutuhan pengguna. Teori akuntansi memastikan bahwa praktik akuntansi selaras dengan kebutuhan informasi dari pemangku kepentingan, investor, manajemen, pemerintah, DLL. Jadi, teori akuntansi bukan sekadar konsep, tetapi juga menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan dan penyusunan laporan keuangan yang berguna. Berikut penjelasan struktur teori akuntansi secara sederhana. 1. Teori normatif. Teori yang menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan dalam akuntansi. Contoh, laporan keuangan seharusnya menyajikan nilai wajar aset. Fokusnya pada idealisme dan standar yang diinginkan. 2. Teori positif. Teori yang menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya dalam praktik akuntansi. Contoh, perusahaan sering memilih metode akuntansi yang menguntungkan pajak. Fokusnya pada kenyataan dan kebiasaan di dunia nyata. 3. Pendekatan dalam pengembangan teori. Cara atau metode yang digunakan untuk mengembangkan teori bisa melalui logika, rasional, observasi, pengamatan, atau kombinasi keduanya. 4. Pendekatan induktif. Salah satu pendekatan dalam pengembangan teori, yaitu dengan mengamati fakta-fakta atau data akuntansi, lalu menyusun teori berdasarkan pola yang muncul. Contoh, setelah melihat banyak perusahaan memakai metode tertentu, dibuatlah teori umum dari situ. Jadi, struktur teori akuntansi mencakup berbagai pendekatan dan cara pandang untuk memahami, menjelaskan, dan menyusun praktik akuntansi secara sistematis. Pentingnya memahami teori akuntansi. Mendalami teori akuntansi sangat penting. Pemahaman teori akuntansi dapat dimulai. 1. Dasar pemikiran. 2. Pengambilan keputusan. 3. Pengembangan standar. 4. Evaluasi praktik. Kesimpulan. Teori akuntansi merupakan kerangka kerja penting yang membimbing praktik dan pengembangan akuntansi. Memahami elemen struktur teori akuntansi meningkatkan pemahaman dan kualitas pengembangan keputusan dalam dunia akuntansi. Sekian presentasi dari kelompok kami sampai terima kasih.